Nabi tidak suka kalau banyak-banyak beramal, capek tidak dilakukan lagi. Ya. Kata Rasulullah, sedikit istiqamah itu lebih bagus dibandingkan banyak tapi berhenti. Ya. Jelas sampai sini? Dan masalah terakhir, setelah kita sholat lagi, tadi witir, sholat lagi. Witir lagi tidak? Kita lihat dulu hadisnya. Baik. Dalam hadis tadi, Nabi kan menunaikan langsung ya. Setelah witir, bangun lagi 2 rakaat, ya kan? Kemudian tidak witir lagi. Dan didukung oleh hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1439. Perhatikan. Abu Daud nomor hadis 1439. Ya. Dan ini persoalan. Disebutkan dalam hadis itu la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Nah, pendapat ulama yang pertama menyampaikan bahwa karena ada hadis ini dan praktek yang dilakukan oleh Nabi, maka disimpulkan kalau ingin nambah lagi malamnya tidak perlu witir lagi. Ya, tidak perlu witir lagi. Misal di Al-Ihsan sudah sholat witir dengan imam karena dapat pahala semalam suntuk. Sayang kalau ditinggalkan, kan? Kita sholat witir dengan imam, kemudian kita pulang sholat malamnya lagi, misalnya, itu boleh kita tidak witir lagi. Ya. Ada pendapat yang kedua, ini pun pendapat yang bagus. Ini menunggangi hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar yang tadi nomor hadis 749. Ya. Salatul laili matna matna, fa idza khasya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Falyutir, maka witirlah 1 rakaat. Kata Nabi, salat malam itu bagaimanapun sifatnya tunaikan 2 minimal. Kalau khawatir datang fajar, maka segera witir 1 rakaat. Ya. Di hadis lain ada yang menyampaikan ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikan salat kalian yang di akhir malam itu penutupnya adalah witir. Penutupnya adalah witir. Bagaimana ini ada 2 hadis seperti bertabrakan? Yang satu bilang enggak witir, tidak ada witir, 2 witir di satu malam. Yang satu meminta kita witir kalau salat malam. Nah, maka kaidahnya dalam ilmu hadis itu disebut dengan al-jam'u wat taufiq. Al-jam'u itu mengumpulkan hadis-hadis tersebut, diteliti. Wat taufiq, lalu dilihat ini arahnya kemana, kesimpulan hukumnya. Jadi kalau Anda misalnya melihat satu hadis ya, untuk satu peristiwa, maka itu maknanya satu. Tapi kalau dalam satu peristiwa ada banyak hadis, jangan coba-coba menyimpulkan hukum dengan satu hadis saja. Baca Bismillahirrahmanirrahim, itu ada 70 hadis itu. Baik yang disirkan, dijaharkan, tidak dibaca sama sekali. Rakaat pertama dibaca, selanjutnya tidak. Itu ada 70 hadis. Jadi kalau Anda baca satu hadis saja, itu bisa salah menyimpulkannya. Ya. 70 semua kumpulkan, lalu dilihat ini kemana arahnya. Gambaran hukumnya seperti apa. Nah, ketika dikumpulkan oleh para ulama, maka lahir kesimpulan yang tawassut, yang pertengahan. Perhatikan. Hadis-hadis yang berbicara tentang tidak witir lagi, ternyata yang pertama, itu Nabi menerangkan tentang sholat yang nyambung, yang qiyamul lail. Misal, tadi kan hadisnya Nabi sholat 11 rakaat, fajar belum datang kan? Lalu sholat lagi kan? Dan Nabi tidak tidur dulu, langsung. Ya. Ini maksudnya Anda pulang dari sini, tidak bisa tidur, ingin sholat lagi dalam kondisi yang pertama. Maka yang seperti itu hadisnya la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir, tidak perlu witir lagi, tidak usah witir. Tapi kalau diselang dengan tidur dulu, kemudian kita tidur misalnya, malamnya bangun ingin menunaikan sholat, maka berlaku hadis yang kedua kalau ingin diamalkan. Silahkan boleh tutup dengan witir kembali, karena sudah diselang dengan tidur. Dua-duanya tidak ada persoalan. Mau pilih witir lagi silahkan, mau tidak juga tidak ada masalah. Jelas sampai sini? Yang pasti kalau sudah selesai kita sholat dengan imam, malam ingin bangun lagi, dalilnya membolehkan. Boleh ingin bangun lagi. Jelas ya?